Halo semuanya. Rifki di sini di podcast Suara 8. We can hear your voice. Podcast Suara 8. We can hear your voice. Hai minasan, konnichiwa. Kyowa o genki desu ka? Masih bersama saya Rifki di segmen Pera Pera Nihongo. Ngobrol asik dengan bahasa Jepang di podcast Suara 8. Kyowa aliasan to salisasan o takusan hanashite okimasu. Hari ini kita akan ngobrol bareng Salisasan dan Auliasan, murid SMK Negeri 8 Semarang jurusan PS. Watashi tachi wa Nihon no bunka to tenei no Nihongo no kaiwa o byenkou shimasu. Kita akan sharing-sharing nih mengenai budaya Jepang dan cara berbahasa Jepang dengan baik. Ja, konnichiwa Auliasan. Konnichiwa Salisasan. Selamat datang di podcast Suara 8. Salisasan to Auliasan wa o genki desu ka? Hai, Genki desu. Hai, o genki desu. Takusan Hanasuru Maini Jiko Sukai Shite Kudasai. Sebelum kita ngobrol nih, kita bakal kenalan dulu ya, biar para pendengar semua itu bisa kenal siapa tamu kita hari ini. Oke, dimulai dari Aulia dulu. Konnichiwa mina, watashi no namae wa Aulia desu. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Aulia. Konnichiwa, hajimemashite, Sacha desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Salitsa. Mohon kerjasamanya ya. Hai minasan, watashi wa Rifki desu. Hai semuanya, saya Rifki. Nah, setelah kita kenalan nih dengan tamu-tamu kita hari ini, kita bisa mulai podcastnya nih. Oke, untuk Aulia nih, kita bakal ngobrolan tentang apa sih kali ini? Oke, jadi hari ini kami akan membahas nih tentang bagaimana sih cara berbelanja atau membeli sesuatu dalam bahasa Jepang. Bener banget tuh, karena ini merupakan hal yang sangat penting ketika kita berada di Jepang. Makanya, hari ini kita akan share bagaimana cara berbelanja yang benar dengan menggunakan bahasa Jepang. Oh, wih, begitu ya, menarik nih, menarik. Nah, bagaimana? Kelihatannya menarik bukan? Kalau begitu, bisa kita mulai sekarang ya. Oke, aku mulai ya. Irashimase. Sumimasen, kabang uriba wa doko desu ka? Jika ikai desu. Hai, domo. Sumimasen. そのカバンを見せてください。はい、どうぞ。これはどこのカバンですか？日本のです。いくらですか？7500円です。じゃあ、これをください。Nah, itu tadi sekilas percakapan tentang cara bagaimana berbelanja atau lebih tepatnya membeli tas dengan menggunakan bahasa Jepang. Sekarang kita akan mentranslatekan nih ke dalam bahasa Indonesia. Dari yang pertama tadi ada kata irasaimasu yang artinya adalah selamat datang. Jadi arti kata irasaimasu digunakan untuk pelayanan toko kepada tamu yang akan masuk ke toko. Bentuk kata ini merupakan bentuk kata yang paling sopan. Nah, itu kan irashimase ya. Kalau semisal buat menyambut orang pulang itu boleh apa nggak dipakai? Kalau itu beda ya. Di Jepang, kata irasaimasu digunakan untuk pelayan toko kepada tamu atau digunakan di tempat-tempat umum. Kalau yang di rumah itu biasanya menggunakan kata okaeri nasai. Oh, jadi beda ya. Kalau irashimase itu yang buat umum, yang di tempat umum. Kalau okaeri nasai itu yang di rumah ya. Ya, Oke, betul oke. sekali. Nah, selanjutnya yaitu kalimat sumimasen. Kaban uriba wa doko desu ka? Jadi, sumimasen artinya adalah permisi. Kemudian, kabang artinya tas. Uriba artinya tempat penjualan. Yang terakhir, doko desu ka? Artinya di mana. Jadi, kalau diartikan keseluruhan artinya tempat penjualan tas di mana. Oke, kalimat selanjutnya adalah chika ikai desu. Chika artinya lantai, bawah atau basement. Kemudian ikai artinya lantai 1. Jadi kalau diartikan semuanya adalah basement lantai 1. Kalimat berikutnya yaitu domo yang artinya terima kasih. Oh iya, aku mau tanya nih sebelumnya. Untuk domo sama arigato gozaimasu tuh bedanya apa ya? Sebenarnya artinya tuh sama, tapi kesannya yang berbeda.
Kalau arigatou gozaimasu digunakan lebih formal atau lebih bisa dibilang lebih sopan. Tapi kalau domo digunakan untuk orang yang derajatnya sama atau seperti kita sama teman, saudara, ataupun adik. Dalam kalimat ini, kita sebagai tamu lebih tinggi dari pelayan toko. Jadi pada kalimat ini menggunakan kata domo. Walah gitu ya, oke. Menarik nih. Kemudian kalimat berikutnya adalah sumimasen, sono kabango miseto kudasai. Sumimasen artinya adalah permisi, sono kabango artinya adalah tas itu. Kemudian misete kudasai artinya adalah tolong perlihatkan. Jadi kalau semuanya diartikan itu keseluruhannya adalah tolong perlihatkan tas itu. Oh, jadi kalau semisal buat permintaan tolong nih dalam bahasa Jepang itu pasti diakhiri tekudasai ya? Ya, benar sekali. Jadi untuk permintaan tolong dalam bahasa Jepang itu akhiran kalimatnya adalah te kudasai. Contoh lainnya adalah mite kudasai yang artinya tolong lihatlah. Terus ada lagi kaite kudasai yang artinya tolong tulislah. Terus ya banyak lagi. Oh, oke. Makasih ya. Oke, selanjutnya itu ada kata domo itu domo apa ya? Ya, kalimat berikutnya yaitu hai domo. Ini gampang ya, pada pertemuan sebelumnya sudah sering muncul. Masih ingatkah artinya? Yaitu ya, silahkan. Jadi, domo artinya silahkan. Oke, kalimat berikutnya. Kore wa doko no kabang desu ka? Kore artinya ini, kemudian doko artinya mana atau di mana ya. Kemudian di sini partikel no artinya adalah buatan. Kemudian katanya kabang artinya adalah tas. Jadi kalau diartikan keseluruhannya adalah ini tas buatan mana ya? Oke, kalimat selanjutnya yaitu Nihon no kabang desu yang artinya tas buatan dari Jepang. Jadi Nihon artinya adalah Jepang. Oh ya, untuk Aulia nih, kan tadi ada kore sama sore ya. Itu ini sama itu dalam Jepang itu beda nggak sih penggunaannya? Oh, beda ya, beda. Di dalam bahasa Jepang ini itu adalah kore. Kalau itu artinya sore. Oh, jadi beda ya. Semisal nih, kalau aku pakai gini ya, Aulia-san, sore wa doko kaban desu ka? Kore wa Indonesian kabang desu. Oh, baik, arigatou gozaimasu. Oke, next kalimat berikutnya ya. Ikura desu ka? Ikura desu ka artinya berapa. Jadi, ikura digunakan untuk menanyakan harga. Berikutnya adalah rokusen go hyakuen desu. Yen di bahasa Jepang itu dibacanya eng ya. Jadi nggak dibaca yen tapi eng gitu. Roku artinya 6, kemudian sang artinya ribuan, go artinya 5, kemudian hyaku artinya ratusan. Jadi kalau diartikan semuanya harganya adalah 6.500 yen. Oh, jadi penyebutannya tuh hampir sama kayak bahasa Indonesia ya? Bener banget tuh, gampang kan? Rifki-san, kore wa ikura desu ka? Burupen. Oh, rokusen rupiah desu. Wah, mahal ya. Ya, yang terakhir adalah ja koreo kodasai yang artinya tolong yang ini. Untuk kalimat yang ini sudah diterjemahkan pada kalimat sebelumnya ya. Untuk senpai nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ja sare kodasai. Kore desu ka? Kalau yang itu nggak dijual. Oh alah, yaudah. Menarik ya percakapan yang tadi nih. Kalau semisal kita ulang lagi nih, gimana? Boleh. Biar penonton tuh lebih paham lagi. Boleh. Oke, kita mulai ya. Ya, siap. Irashimase. Sumimasen, kabang riba wa doko desu ka? Chikai desu. Domo. Sumimasen, sono kabang o misete kudasai. Hai, dozo. Kore wa doko no kabang desu ka? Nihon no desu. Ikura desu ka? Rokusen 500 yen desu. Ja, kore wa kudasai. Nah, itu tadi percakapan untuk membeli sesuatu barang di dalam bahasa Jepang dari siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang. Sedikit pertanyaan nih dari saya ya. Untuk harapan dari Aulia-san sendiri nih dalam belajar bahasa Jepang tuh harapannya itu mau buat apa? Harapan saya belajar bahasa Jepang. Ya. Mesti untuk bisa Apa? ya kalau
keterima kerja di sana ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah liburan aja gitu. Walah. Nah, untuk Salisa sendiri nih gimana? Bahasa Jepang ya buat nambah ilmu pengetahuan, wawasan. Terus kalau bisa ya bisa lah mampir-mampir buat liburan apa kayak gitu. Toh juga kalau misal ada usaha mungkin insya Allah kalau bisa. Ya gitu aja sih. Ya, jadi biar lebih gampang komunikasinya gitu ya. Oke. Biar lebih. Nah, untuk Aulia San dan Salsa San nih, ada yang mau disampaikan nggak sih untuk siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang? Biar siswanya tuh tambah pinter, tambah rajin belajarnya. Buat kakak-kakak semuanya. Ya biar rajin aja, biar tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Sob, udah. Untuk Aulia. Pesan saya ya, yang mau belajar bahasa Jepang ini belajar aja terus gak apa-apa. Di web banyak web yang buat belajar gitu tuh banyak, blog-blog juga banyak. Terus di YouTube juga ada konten-konten yang buat pembelajaran bahasa Jepang. Terus juga banyak sekali aplikasi-aplikasi di Play Store itu yang buat pembelajaran bahasa Jepang juga banyak. Jadi teruslah belajar, jangan berhenti, jangan patah semangat. Siap. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, nggak terasa nih kita sudah ngobrol banyak hari ini. Semoga percakapan hari ini bisa membantu para siswa semakin semangat belajar bahasa Jepang. Oh ya, jadi sebelum mengakhiri podcast kali ini nih, di SMK Negeri 8 itu ada jargon loh. Jargonnya itu SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, bareng-bareng ya. SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, terima kasih untuk Aliasan, Salisasan sudah berkenan hadir di podcast Suara 8 di segmen Pera-Pera Neungo. Semoga kedepannya podcast Pera-Pera Neungo dan podcast Suara 8 lainnya bisa lebih sukses dan terus berlanjut ya. Amin. 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 Oh ya, untuk teman-teman semua nih, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan selalu membuat konten-konten menarik setiap minggunya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan selalu. Salam idola. Ja, mata, arigato gozaimasu.